Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, masih kita lanjutkan materi kita matematika hari ini. Matematika hari ini pelajarannya adalah mengenai membahas tentang bangun ruang sisi datar, ya. Apa itu bangun ruang sisi datar? Ya, kalian mungkin pernah melihat bangunan seperti ini, bangun ruang sisi datar. Ya, kita lihat. Nah, ini. Jenis-jenisnya ada kubus, balok, prisma, limas, ya. Ada bagian-bagiannya, kemudian sifat-sifatnya, sisi, rusuk, titik sudut, kemudian jaring-jaring, luas permukaan, volume permukaan, dan pemecahan masalah. Oh iya, karena anak ingin mempunyai buku paket yang lengkap, anak bisa mencari di Gramedia, ya. Bukunya ini Erlangga, kelas 8. Karena Bapak sendiri menggunakan buku paket ini, ya. Ya, baik. Lanjut saja. Ya, ini sebagai contoh ya pembukaan. Ada sebuah kolam renang berbentuk balok. Kolam tersebut diisi air dengan debit sebesar, debit ini kecepatan ya, dengan kecepatan airnya itu 11.250 liter per menit. Nah, eh, sampai berapa lama kolam renang ini penuh terisi dengan air dengan debit sekian? Nah, itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus dari balok. Nah, kita lihat kubus, balok, prisma, dan bagian-bagiannya. Mengenal gambar bangun ruang berdasarkan tinjauan perspektif dan stereometris. Ya. Kita lihat secara perspektif. Apa itu secara perspektif? Ya. Jadi gini, semakin jauh benda dipandang akan semakin tampak kecil, seperti kenyataan yang kita rasakan selama ini. Jadi ketika kita ada balok, ya, ketika kita memandang secara perspektif, sebuah balok semakin jauh kita memandang, menjadi akan semakin kecil, ya, seperti ini. Nah, kemudian secara stereometris. Secara stereometris ini, garis-garis sejajar tidak akan bertemu di suatu titik sampai kapanpun. Nah, ini. Jadi artinya, karena ini dia benda sejajar, ya. Kalau kita perpanjang terus, ya ini tidak akan pernah bertemu di suatu titik. Jadi artinya dia tidak akan berpotongan. Mana yang sejajar ya ini? Ini yang sejajar, ini yang sejajar, ya. Ini lebarnya, ini sejajar, ya. Kemudian ini tingginya, ya. Ini kalau diperpanjang terus dia tidak akan berpotongan. Perhatikan contoh gambarnya, ya. Nah, ini dia ada gambar kubus. Ini ada dua diagonal ruang tampak berimpit. Nah, ini gambarnya salah, ini kurang ya, karena ada dua diagonal ruang. Ini harus tidak terlihat ya, jadi kurang jelas. Nah, yang benar seperti ini. Jadi ini diagonal ruang yang ini ya, dari sisi kiri bawah ke kanan atas yang pojok. Nah, ini gambar kubus yang benar berdasarkan tinjauan stereometris ya. Yang tadi Bapak bilang stereometris itu garis yang sejajar itu dia tidak akan pernah berpotongan. Nah, yang ini kurang, artinya gambar ini kurang begitu jelas karena terlalu menjorok ke belakang ininya. Nah, kita lanjut. Identifikasi sifat-sifat bangun ruang kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk yang pertama ya, kubus. Nah, perhatikan gambar kubus di samping. Kubus ini kita sering menjumpai di sekitar kita, seperti misalkan dadu ya, dadu. Kemudian apalagi yang berbentuk kubus seperti ini. Ya, yang paling sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari itu dia bentuknya ini ya,
eh, dadu ya, dadu. Sisinya ada berapa? Sisinya ada 6. Kita lihat nih, sisinya mana? Ada sisi depan, samping, belakang, samping kiri, atas dan bawah ada 6. Rusuknya yang mana rusuk? Rusuk ini nih yang garis-garis ini rusuk kita hitung. Di sini ada 12 kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Rusuk. Kemudian titik sudutnya ada 8. Titik sudut yang mana ini? Yang pojok-pojok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kalau kubus itu dia berbentuk persegi. Persegi yang sisinya ada 6, kemudian setiap titik sudutnya dia membentuk segitiga siku-siku. Nah, kita lihat di sini dia ada segitiga siku-siku ya. Jadi dia membentuk 90 derajat masing-masing titik sudutnya. Berikutnya balok. Nah, kalau balok ini kita paling sering jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya tempat ini ya, susu yang kotak. Nah, itu dia balok tuh. Kotak. Kemudian kalian sering melihat wafer Tenggo yang berbungkus kotak ya, persegi, kotak balok. Nah, itu dia berbentuk balok ya. Paling banyak ya kalau balok ini. Kemudian kalau kalian melihat lemari yang berdiri yang berbentuk balok, nah itu juga contoh balok ya. Atau bisa jadi ruangan kamar kalian berbentuk balok ya. Yang berbentuknya ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, itu dia berbentuk balok. Kemudian kita lihat sisi yang berhadapan sejajar. Ya, kita lihat sisi yang berhadapan yang mana? Sisi depan yang ini nih ya, yang ini depan dengan belakang. Nah, ini berhadapan nih. Dia saling sejajar. Banyak sisinya ada 6. Oke, kita lihat sisi depan 1, sisi belakang yang ini ya 2, sisi samping 3, sisi samping kanan 4, atas 5, yang bawah 6 ya. Itu sisinya ya. Kemudian rusuknya yang saling berpotongan tegak lurus. Ya, saling berpotongan tegak lurus ada 12. Kita lihat rusuknya. Rusuknya yang garis-garis ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kemudian banyak titik sudutnya ada 8. Kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Betul. Berikutnya. Nah, ini ada prisma ya. Prisma segi banyak tidak beraturan. Sisi-sisi alas dan atasnya berbentuk segi banyak dan saling sejajar. Nah, ini contohnya. Prisma segi 5. Segi 5 kita lihat ini ya. 1 2 3 4 5. Ini jadi segi 5. Yang atas juga sama. 1 2 3 4 5. Jadi atas dengan bawah itu dia segi 5 ya. Nah, kalau yang ini adalah gambar prisma segi N beraturan. Nah, ini jadi dia gambarnya simetris ya. Yang perlu kalian ingat dia gambarnya simetris. Oke, prisma segi banyak beraturan. Jadi sisi alas dan atasnya berbentuk segi banyak beraturan sehingga sisi alas dan sisi atasnya memiliki lingkaran luar. Nah, ini. Jadi ada lingkaran luar karena dia beraturan, jadi dia bentuknya simetris seperti ini ya. Nah, kemudian sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi. Sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi. Nah, ini nih, persegi. Persegi panjang ya. Atau persegi panjang dan tegak lurus alas. Nah, ini. Yang alasnya ini dia tegak lurus dengan sisi tegaknya. Nah, ini sisi tegaknya ini nih. Ini rusuk tegaknya. Rusuk-rusuk tegaknya tegak lurus alas. Nah, rusuknya, ini rusuknya berdiri ya. Rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas. Alasnya ini. Nah, ini. Dia bentuknya ada segitiga siku, ada sudut 90 derajat ya. Jadi dia siku. Ya, limas. Nah, ini kita dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah seperti piramida ya. Piramida yang ada di Mesir. Nah, ini biasanya piramid ya. Kita sering melihat di film-film banyak bentuknya limas seperti ini ya. Mas. Oke, kita lihat.
Limas itu sisi alasnya bisa berbentuk segi banyak, bisa segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Nah, kalau ini 5 segi 5 karena alasnya itu segi 5. Ada juga bawahnya itu segi 4 atau segi 3. Kemudian, sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, ini. Sisi tegaknya yang mana? Yang ini ya. Sisi tegaknya. Sisi tegaknya berbentuk segitiga. Rusuk-rusuk tegaknya bersekutu di titik puncak. Nah, ini rusuk-rusuk tegaknya ini dia bersekutu artinya berkumpul jadi satu di titik puncak. Nah, di puncak yang atas ini ya. Oke. 5 segi banyak beraturan. Sisi alasnya berbentuk segi banyak ya. Bisa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7 dan seterusnya. Kemudian sisi-sisi tegaknya berupa segitiga sama kaki. Nah, ini. Sisi tegaknya berupa segitiga sama kaki. Jadi panjang sisi yang ini dengan sisi yang ini dia sama ya. Kemudian proyeksi titik puncak tepat pada titik pusat lingkaran luar segi banyak ya. Oke. Oh ya, ini ada namanya rumus Euler. Jadi hubungan antara banyak sisi, titik sudut, dan rusuk. Nah, ini berlaku rumus ini ya. S itu sisi, T itu titik sudut, R itu rusuk. Jadi banyak sisi ditambah banyak titik sudut itu sama dengan banyaknya sisi, titik sudut, dan rusuk pada bangun-bangun ruang sisi datar. Non lengkung, jadi yang tegak-tegak itu ya, seperti yang tadi kita sebutkan sebelumnya, ada kubus, balok, prisma segi banyak, dan 5 segi banyak. Ini berlaku hubungan seperti ini. Ya, contohnya. Bangun datar prisma segi 8 beraturan. Apakah bentuk sisi alas dan sisi atasnya ya, bentuknya itu adalah berupa segi 8 beraturan ya, kalau dia prisma segi 8. Kemudian apakah bentuk sisi tegaknya? Ya sudah pasti segi panjang, persegi panjang. Nah, berapakah banyak sisi, rusuk, dan titik sudutnya pada prisma segi 8? Nah, ini ya. Kalau segi 8, nah ini banyak sisinya, ada 10 ya. Kemudian banyak titik sudutnya, ada 16 ya. Kita bisa cari tahu tentang rusuk. Berapa banyak rusuknya? Berarti sisi seperti yang rumus yang tadi ya, yang sebelumnya. Nah, ini S ditambah T sama dengan R ditambah 2. S tambah T, jadi 26, 10 tambah 16, 26. Nah, banyak rusuknya itu berarti S tambah T dikurang 2. Nah, jadi banyak rusuknya itu adalah 26 dikurang 2. Sama dengan 24. Nah, ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai jaring-jaring, kubus, balok, prisma, dan limas. Jadi untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Nanti Bapak akan berikan latihan, kalian kerjakan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung ke Bapak. Kalian WA, kalian boleh. Lebih kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri pribadi Bapak sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.